Di bab tentang sihir, kita harus membuktikan bahwa sihir itu nyata. Dalam Al-Baqarah ayat 102 ini menjelaskan bahwa sesungguhnya setan-setan itulah yang membuat mantra-mantra ya. Nah, di situ kita bahas ya tentang bagaimana sihir itu adalah nyata. Dalam Al-Zuhaili dalam tafsir Munir menjelaskan bahwa ayat Al-Baqarah 102 awal muasalnya dari cerita sebagian para pendeta-pendeta yang mulai meninggalkan kitab Taurat ya. Lalu mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan di masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, setan membuat pemalsuan dan kebohongan terhadap Nabi Sulaiman. Jadi dianggap Nabi Sulaiman ini adalah orang yang mengajarkan tentang sihir, ya. Sehingga dibuatlah diputar balik faktanya. Setan menuduh Nabi Sulaiman menghimpun kitab-kitab sihir, lalu menyimpannya di bawah singgasananya atau di dalam bawah singgasananya. Padahal sebenarnya setan sendiri yang menulis kitab-kitab sihir tersebut, mencatut nama Asif bin Barkhoya, sekretaris Nabi Sulaiman sebagai penulis kitab-kitab tentang sihir ini. Dicantumkanlah nih nama sekretarisnya Nabi Sulaiman supaya dianggap bahwa kitab ini dikeluarkan dari hasil Nabi Sulaiman yang mengajarkannya. Setan kemudian menyembunyikannya, buku-buku tadi tentang yang sihir tadi di bawah tempat sholatnya, ya, bukan singgasananya, di bawah tempat sholatnya tuh, ya. Namun Nabi Sulaiman tidak mengetahui, ya. Lalu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat, nah ini barulah ya para setan ini membongkar ya, mengeluarkan kitab tersebut dan menyiarkan ya kepada penduduk-penduduk bahwa kitab itulah tentang ilmu Sulaiman raja kalian. Jadi dia membuat propaganda bahwa Nabi Sulaiman itu adalah raja tukang sihir gitu ya, segala macam. Dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan bahwa setan-setan itu sering naik ke langit, ya, lalu dia menguping. Nah, dalam surat Al-Jin itu, ya, kita buka dalam surat Al-Jin, dikatakan setan-setan itu naik ke langit, lalu dia menguping, ya, dia menguping di sisi-sisi langit lewat pendengarannya, lalu mencuri sebagian berita-berita atau perkataan mereka tentang yang akan terjadi di bumi. Lalu kemudian dia turun ke bumi, ya, karena mereka tahu diserang dengan panah-panahnya. Lalu mereka menghampiri tuan-tuannya. Tuan-tuannya ini adalah siapa? Para dukun, paranormal, ya, tukang ramal, ya. Lalu membisikkan apa-apa yang dia dengar dari langit tersebut. Makanya jangan heran kalau Bapak Ibu atau saudara sekalian datang ke paranormal, begitu datang masuk ke dalam rumahnya atau dalam tempatnya, paranormal itu bisa membaca, oh Anda kehilangan ini ya, oh Anda anaknya ini ya, oh Anda ini lagi ada masalahnya dengan ini dan ini. Kenapa begitu? Karena yang memberitahu paranormal itu adalah para setan-setan itu yang menjadi pengikut-pengikutnya. Jadi nggak usah aneh kalau ada orang yang bisa mengetahui, ada orang yang bisa meramal, oh ini 500 tahun lalu ini dulu tempatnya di sini. Ini karena siapa? Setannya membisikkan di dalam telinganya. Maka nggak aneh, ya. Namun apa yang terjadi kalau kita percaya, ya, maka kita akan mudah akidah kita bergeser. Namun di balik satu kebenaran ada 100 kebohongan yang akan dibuat oleh setan sehingga kita jauh dari kebenaran itu sendiri atau jauh dari maksud yang tadinya ingin
menyegerakan atau menyelesaikan masalah seseorang. Ya, kita lanjutkan dengan cerita bahwa setelah para juru ramal percaya dari omongan-omongan setan di zaman itu, padahal si setan ini adalah makhluk yang paling hebat dustanya, maka setan-setan ini setelah dia membuat berita-berita itu dalam buku itu dia tulis, dia juga menyelipkan 70 kalimat, ya, 70 kalimat kebohongan dalam setiap kalimatnya. Nah, itu dia tadi, bahwa ketika ada orang meramal, oh kamu gini ya, benar satu kebenaran, maka yang lainnya adalah kebohongan. Kemudian ketika Nabi Sulaiman meninggal, ya, semua ulama tuh juga tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah meninggal. Mereka diganti oleh generasi sesudahnya. Maka datanglah setan untuk, ya, mempropagandakan. Lalu setan berubah wujud menjadi manusia dengan catatan setan itu ingin, ingin generasi setelah Nabi Sulaiman itu percaya bahwa Nabi Sulaiman itu adalah penyihir, atau orang-orang yang akan menganggapnya bahwa Nabi Sulaiman itu adalah bukan nabi. Ya. Setan mendatangi sekelompok Bani Israel dan berkata, maukah kalian aku tunjukkan kepada perbendaharaan yang tidak akan kalian makan untuk selama-lamanya? Lalu kelompok generasi ini mengatakan, tentu kami ingin mau, karena mereka nggak tahu bahwa itu yang datang adalah setan. Lalu setan menyuruh, galilah tanah di bawah kursi singgasananya. Jadi di bawah kursi singgasananya, ya, tempatnya Nabi Sulaiman, digali. Lalu kemudian setelah digali lebih dalam, maka ditemukanlah kitab-kitab itu, ya, kitab-kitab sihir yang sebenarnya setanlah yang membuatnya. Nah, setelah digali, maka ditemukanlah kitab-kitab itu. Nah, setan mengatakan bahwa sesungguhnya Sulaiman telah menguasai dan mengatur manusia. Setan-setan dan burung-burung hanyalah melalui ilmu sihir. Padahal yang kita tahu, Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kemampuan oleh Allah bisa menguasai semua bahasa binatang, ya, bahasa angin, ya, bahasa air dan semua tumbuh-tumbuhan. Nabi Sulaiman bisa. Cuman setan ingin supaya kita tidak mempercayainya dengan mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Maka kalau kita balik lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 102, itu jelas banget, ya, maknanya dari artinya bahwa setan-setan inilah yang membuat kalimat-kalimat sihir, ya. Bahkan menurut Imam Samsuddin, ya, dalam kitab Al-Qurtubi, dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkami, Al-Quran itu mengajarkan bahwa sihir itu nyata adanya, terutama pada bagian mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi ada sekelompok manusia yang belajar ilmu sihir, ya. Menurut Al-Qurtubi, jika sihir itu tidak nyata, maka tidak akan bisa diajarkan dan Allah tidak akan mengabarkan. Jadi kalau sesuatu yang dikabarkan dalam Al-Quran, maka itu nyata, that's real, ya. Sesungguhnya mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, kalau sihir itu diajarkan kepada manusia, berarti sihir itu ada. Imam Bukhari, Imam Muslim, dan sahabat lainnya meriwayatkan hadis dari Aisyah, ya, radhiyallahu anha, bahwa Nabi Rasulullah kita itu pernah disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraik, ya, dengan namanya Labid bin Al-Asam. Jadi Rasulullah pernah disihir, dan Rasulullah dalam hadisnya menjelaskan ketika Rasulullah terbebas dari sihirnya, sesungguhnya Allah yang menyembuhkan, ya. Makanya
di sini tidak ada yang bisa menyembuhkan sihir selain Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa sihir itu ada. Dan siapa yang bisa menyembuhkan? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat Al-Qur'annya. Lewat ayat-ayatnya yang dituliskan. Seperti misalnya bacaan ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, ayat kursi itu dibacakan karena sesungguhnya bacaan-bacaan itulah yang dibacakan pada waktu di zaman Nabi. Itu lain bahwa sihir itu adalah nyata, yaitu ketika di zaman Fir'aun, di mana kisahnya kita masih ingat dan kita juga udah hafal bahwa ketika Nabi Musa dihadapkan oleh para tukang sihir yang melemparkan tongkatnya, lalu kemudian jadilah ular, lalu Nabi Musa alaihissalam diberikan keajaiban ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melemparkan lagi tongkatnya yang besar, lalu kemudian menjadi ular yang besar memakan ular-ular para penyihir itu sendiri. Nah, ini bentuk yang nyata bahwa sihir itu adalah ada. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa zaman sekarang kayak gini mana adalah sihir, Ustaz? Ya, ada. Banyak orang pakai. Makin banyak. Meskipun teknologi kita semakin canggih, orang yang menggunakan sihir semakin nyata. Ya. Banyak orang-orang datang ya ke saya kemudian minta di ruqyah, minta di terapi Al-Qur'an karena sesungguhnya pada waktu dia kerja di salah satu lembaga, salah satu perusahaan yang kebetulan dia bekerja di bidang yang menawarkan jasa atau barang atau bentuk apapun, dia menggunakan sihir dalam bentuk hal-hal yang supaya membuat orang itu tertarik kepadanya, ya, atau membeli barangnya, atau seperti orang itu memborong sesuatu yang dia nggak tahu apa gunanya. Nah, banyak yang menggunakan begitu, bahkan ada yang menggunakan susuk ya supaya jadi penglarisnya, dan itu masih ada sampai sekarang. Ini membuktikan bahwa Al-Quran sudah menerangkan dan Al-Quran sudah memberikan kenyataan bahwa sihir itu ada. Ya, kisahnya Rasulullah menandakan bahwa sihir itu ada. Siapa yang menjalankan tugas-tugas sihir itu? Masih iblis di bawah sardadunya, ya, jin, setan, terus berupaya agar manusia itu tergelincir. Ya. Maka bagaimana kita menghindarkan sihir? Yaitu adalah dengan memperbanyak iman, memperbanyak ibadah yang sholat, ya, baca Quran yang banyak. Lalu apa yang paling utama yang kita jaga? Bahwa sesungguhnya hati kita, qalbu kita. Kalau hati kita sudah ada iri dan maka setan mudah, ya, mudah, dan kita mudah untuk disekutukan oleh dia. Maka jagalah hati kita. Jangan pernah kita merasa benci kepada seseorang, merasa untuk dengki terhadap kesuksesan orang, ya. Doakan, ya, kalau kita memang Allah katakan antara muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ketika satu muslim itu keluar dari jalurnya atau khilaf, maka doakan muslim itu. Jangan didengkikan, jangan diirikan. Atau misalnya ada sekelompok orang-orang yang berdakwah lalu ingin terkenal, ya, lalu menggunakan cara-cara yang menurut kita nggak lazim, lalu kita membencinya. Jangan, kita doakan semoga dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 102 jelas, ya, bahwa kita itu mampu melawan sihir itu kalau kita juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, janganlah terkagum-kagum ketika ada orang yang bisa meramal, ya, ketika ada orang yang bisa mengetahui silsilah kita, karena sesungguhnya kalau kita buka Al-Quran, ya, surat Al-Jin, jelas bagaimana jin, ya, memberikan informasi kepada kupingnya atau telinganya para
para pendukungnya atau para pengikutnya, lalu memberikan informasi tentang apa-apa yang dibutuhkan oleh orang yang ada di depannya. Maka itu yang paling baik dalam diri kita, jaga diri kita agar akidah tauhid kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.